Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kita tetap akan belajar untuk membuat tabel. Tapi, ada modifikasi pada selnya. Kita akan belajar bagaimana cara untuk menyatukan beberapa kolom. Dalam Microsoft Excel atau Microsoft Word, kita kenal dengan merge cell. Tutorial ini akan menunjukkan cara untuk membuat tabel multi-kolom. Jadi, kita akan menggabungkan beberapa kolom pada baris tertentu sehingga jumlah kolomnya tampak lebih sedikit dari jumlah kolom pada baris lainnya. Baik, di sini saya membuat subsection multikolom dan memberikan beberapa kalimat. Pada bagian ini, saya membuat tabel dengan menulis begin table. Cara penulisannya sama saja seperti pada tutorial sebelumnya tentang tabel. Dari spesifikasi alignment ini, kita tahu bahwa akan ada 3 kolom yang masing-masing dipisahkan oleh garis vertikal. Kemudian di sini, pada baris 342 ini, saya menulis backslash multicolumn dalam kurung kurawal 3. Kemudian di dalam kurung kurawal sebelahnya ada spesifikasi alignment. Dan di dalam kurung kurawal terakhir ada teks yang ada di dalam sel. Selanjutnya, teks yang ada di bawah ini merupakan konten dari masing-masing sel. Ingat cara penulisan teks di dalam sel tabel pada tutorial sebelumnya. Untuk mengisi kolom sebelahnya, kita menggunakan tanda ampersand seperti ini. Jadi, Gatot Kaca ini adalah kolom pertama. Kemudian, tanda ampersand untuk menunjukkan pindah ke kolom sebelahnya. Dan kita tuliskan alamat emailnya. Kemudian, kita pindah ke kolom sebelahnya lagi dengan tanda ampersand dan kita tuliskan teks. Begitu seterusnya. Lalu, bagaimanakah keluaran dari perintah multikolom ini? Dokumen ini sudah saya build sebelumnya, sehingga di sini saya tinggal menekan tombol ini, PDF Viewer. Dan hasilnya seperti yang ada di layar sebelah kanan ini. Pada tabel 6 ini, kita bisa lihat bahwa baris header ini tampak terdiri dari satu kolom yang besar. Sebenarnya, baris ini terdiri dari 3 kolom yang kita gabungkan dengan perintah multikolom ini. Angka 3 yang ada di dalam kurung kurawal ini menunjukkan berapa kolom yang kita gabungkan. Jadi sebenarnya tabel ini terdiri dari 3 kolom, tetapi pada baris pertama, kita gabungkan seluruh kolom tersebut sehingga tampak hanya ada satu kolom. Teks header yang ada di dalam kurung kurawal ini menjadi teks rata tengah di dalam tabel. Cukup mudah dimengerti ya. Jadi, untuk menyatukan kolom, kita menggunakan perintah backslash multicolumn, kemudian memberikan jumlah kolom yang disatukan di dalam kurung kurawal ini. Sedangkan kurung kurawal di sebelah kanannya adalah spesifikasi alignment dari teksnya. Dan kurung kurawal terakhir adalah teks di dalam selnya. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin membuat multikolom sebagian? Prosesnya sama saja. Kita tinggal mengatur berapa banyak kolom yang disatukan. Pada contoh berikut ini, saya membuat tabel dengan 4 kolom. Pada baris pertama, ada 3 kolom yang saya satukan, sedangkan kolom terakhir tetap. Kita perhatikan di sini. Spesifikasi alignment text di dalam selnya. Ada 4 huruf C, yang artinya ada 4 kolom dengan teks rata tengah. Masing-masing kolom dipisahkan oleh garis vertikal. Selanjutnya, serupa dengan contoh pada tabel sebelumnya, saya membuat perintah backslash multicolumn dengan 3 kolom yang dijadikan satu. Kemudian, karena ini adalah tabel 4 kolom, maka saya pindah ke kolom berikutnya dengan memberikan tanda ampersand ini.
dan memberikan teks header 2. Selanjutnya ganti baris dengan double backslash. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi ada tabel 4 kolom. Pada baris pertama 3 kolom disatukan. Sehingga kita masih memiliki 1 kolom sisa. Jadi kita berikan tanda ampersand seperti ini. Untuk baris berikutnya tetap ada 4 kolom. Di sini ada angka 1 pada kolom pertama, Gatot Kaca pada kolom kedua, email dalam kolom ketiga, dan asal negaranya pada kolom keempat. Ketika kita build, maka hasilnya seperti yang tampak di sebelah kanan ini. Kita perhatikan pada baris pertama ada 3 kolom yang kita jadikan 1. Kemudian kita tambahkan 1 kolom lagi di sebelah kanannya. Untuk baris selanjutnya tetap ada 4 kolom. Sangat mudah ya? Contoh tabel berikutnya tidak berbeda jauh dengan tabel 7. Hanya saja, di sini ada sedikit modifikasi terkait gaya tabelnya. Saya tidak memberikan garis tepi kanan dan kiri, tetapi saya memberikan garis batas pada setiap barisnya. Tentunya ini bergantung dari style yang Anda suka ya. Jadi bebas menentukan tampilannya. Pada intinya, kita harus paham bagaimana cara membuat tabel multi kolom. Baik, cukup sekian tutorial kali ini. Silakan diputar ulang dan menonton video tutorial saya yang lain jika masih ada yang dibingungkan. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.